Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Cipta Kondisi Sulbar di Ballroom Hotel The Maleo Mamuju. PJ Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar Nyonya Ninuk Triyanti Zudan melakukan kunjungan di Desa Lapeo, Polewali Mandar. Sebanyak 24 rumah bantuan gempa dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk masyarakat di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene segera difungsikan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Sudan Arif Fahrullah berkunjung ke Pondok Pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga, Kabupaten Majene. Bersama saya Andi Isyahardi, inilah Sulbar Today selengkapnya. Sebanyak 24 rumah bantuan gempa dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk masyarakat di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene segera difungsikan. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rumah yang berdampak bencana gempa bumi 6,2 skala Richter pada 15 Juni 2021 lalu. PJ Gubernur Sulawesi Barat Profesor Sudan Arif Fahrullah berkunjung ke Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, meninjau bantuan rumah korban bantuan bencana gempa bumi yang menimpa Sulawesi Barat tahun 2021 lalu. Profesor Sudan Arif Fahrullah yang juga merupakan sesama BNPB ini memastikan proyek yang menggunakan APBD Pemprov Sulbar berjalan sesuai harapan masyarakat. Ia pun menyampaikan, untuk pengerjaan bangunan tersebut 90% sudah rampung, tinggal instalasi listrik yang juga segera akan rampung. Diharapkan pada bulan November, 24 rumah yang terdampak gempa semuanya bisa diserahkan dan difungsikan. Ini kita sedang mengecek pembangunan perumahan untuk korban bencana tahun 2021 gempa. Nah, dari Pemprov sudah menyiapkan 24 bangunan yang hari ini sudah 90% selesai. Tinggal instalasi listrik. Nah, mudah-mudahan di bulan November nanti sudah selesai semuanya 100% dan bisa kita serahkan kepada masyarakat. Ini danai dari APBD Provinsi tahun 2023. Ya Pak Siri ya, 24 rumah. Ya. Kapan launching Pak? Insya Allah tanggal 10 November dipersiapkan, nanti bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Majene. Camat Ulumanda, Sairi DP menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemprov Sulbar kepada korban gempa bumi 6,2 skala Richter di Desa Kabiraan, Kabupaten Majene. Sairi juga mengemukakan daftar penerima untuk bantuan tersebut sudah dimiliki dan untuk unit yang tersedia belum cukup untuk membantu seluruh korban bencana gempa bumi di Desa Kabiraan. Ia pun berharap bantuan stimulan tahap 2 yang sedang proses verifikasi di pusat segera bisa terrealisasi. Dalam kunjungan tersebut, PJ Gubernur Sulawesi Barat didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar Nyonya Ninuk Triyanti Zudan, Ketua DWP Sulbar Nyonya Kartini Hanapi Idris, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi keuangan dan pendapatan seprovinsi Sulawesi Barat di ruang pola kantor Bupati Polewali Mandar. Rakor tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya Pemda dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan optimalisasi pendapatan daerah. Mari kita berikan aplaus yang meriah atas pembukaan rapat koordinasi keuangan dan pendapatan. PJ Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fahrullah membuka rapat koordinasi keuangan dan pendapatan se-Sulawesi Barat. Dalam rakor tersebut, Profesor Sudan meminta kepada Pemkab agar dalam penyusunan RKPD dan APBD 2024 mendukung penanganan 14.1, yakni penanganan kemiskinan, penurunan stunting, anak tidak sekolah, perkawinan anak, dan pengendalian inflasi. Dalam penyusunan anggaran, Sesama BNPB itu juga mengingatkan agar dalam penyusunan APBD memperhatikan beberapa hal antara lain. Alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja di luar gaji. Alokasi anggaran untuk pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dukungan terhadap JKN menuju Universal Health Coverage. Selain itu, Pemda juga harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban laporan hasil pemeriksaan atau LHPBPK,
memastikan dukungan anggaran pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka mitigasi bencana yang setiap saat dapat terjadi. Pada kesempatan itu, mantan Dirjen Dukcapil itu juga menyinggung terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB. Ia menegaskan tidak akan ada pemutihan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama masa kepemimpinannya. Nah, seluruh masyarakat, saya mohon bantuannya yang masih menunggak segera dibayarkan karena ini yang sangat penting untuk mendanai pembangunan, untuk mendanai sekolah, kesehatan agar anak tidak ada lagi yang stunting, untuk membangun jalan, ya membangun jembatan sangat memerlukan bantuan Bapak Ibu untuk membayar pajak. Tahu nggak? Pajak kendaraan bermotor yang terhutang di provinsi berapa? 75 miliar. Ini dana yang besar sekali. Kalau ini terbayar semua, kita bisa bangun banyak hal. Memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan, anak-anak bisa sekolah semuanya, anak yang stunting bisa kita tangani semuanya. Mohon bantuan seluruh masyarakat, bayar pajak kendaraan bermotornya. Dalam pelaksanaan rakor keuangan tersebut, Pemprov Sulbar juga menyerahkan dana bagi hasil untuk 6 kabupaten di Sulawesi Barat dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah. DBH tersebut betul-betul diharapkan digunakan untuk yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, juga hadir Bupati Polowali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, dan sejumlah perwakilan Bupati, para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar, dan Pemkab Polman, para pimpinan cabang Bank Sulselbar. Juga hadir PLH Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Muhammad Faliandra, PLH Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Horas Morris, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulbar, Jahjo Purnomo, dan peserta rapat lainnya. Dari Polowali Mandar, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Cipta Kondisi Sulbar di Ballroom Hotel de Maleo Mamuju. Forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi untuk mewujudkan pemilu serentak tahun 2024. PJ Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fakrullah membuka pelaksanaan Forum Cipta Kondisi Sulbar yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Sulbar. Pada kesempatan tersebut, Profesor Sudan mengajak semua stakeholder terkait untuk menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. Ia pun berharap masyarakat menyambut dengan penuh kegembiraan karena itu merupakan pesta demokrasi. Sestama BNPP itu juga mengatakan, dalam pemilu 2024 ini, masyarakat akan memilih pemimpinnya, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Sulbar, DPRD Kabupaten, Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu ia mengajak memilih pemimpin terbaik dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pemilu mendatang. Agar seluruh masyarakat berpartisipasi dan ikut memilih. Mantan Dirjen Dukcapil itu mengharapkan KPU dan Bawaslu bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dan tentunya kepada masyarakat untuk menyukseskannya. Ia pun menargetkan partisipasi pemilih bisa mencapai 85%. Selain itu juga mengajak agar masyarakat Sulbar memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah di Sulbar, terutama permasalahan 14.1 dan sejumlah permasalahan lain. Nah, saya berharap di Sulawesi Barat ini KPU dan Bawaslu bekerja keras bisa 85% partisipasi pemilih. Ini akan bagus sekali, ya. Dan pilih pemimpin yang paling bagus menurut Anda. Pemimpin yang terbaik itu apa? Yang bisa mengentaskan stunting, bisa mengentaskan kemiskinan, infrastruktur kita bisa dibuat lebih baik lagi. Kemudian pendidikan kita bisa lebih baik lagi dan pendapatan masyarakat meningkat. Pilih pemimpin yang bisa mewujudkan itu semua. PLT Kesbangpol Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir mengemukakan, kegiatan tersebut melibatkan semua unsur agar bisa bersama-sama menyukseskan pemilu 2024. Kegiatan tersebut juga hadir Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, unsur Forkopimda, perwakilan Parpol, tokoh agama, tokoh masyarakat, OKP, KPU, Bawaslu, mahasiswa, pelajar dan undangan lain. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fakrullah melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Sulbar menuju Pesparani Nasional 3 di DKI Jakarta tahun 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 28 Oktober. Pelepasan dilakukan di Aula Kantor Kemenak Sulbar. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.
Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya, membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Kalau kita bicara coklat, Sulawesi Barat itu termasuk 3 besar penghasil coklat di Indonesia. Nah, dengan potensi yang besar ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat, mari kita jadikan coklat Sulbar ini oleh-oleh khasnya kalau siapapun berkunjung ke Sulawesi Barat. Maka dari Pemprov itu mengajak semua kepala OPD suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Para bupati OPD di kabupaten suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Dan kepada UMKM yang memang berusaha di bidang coklat, mari kita kembangkan bersama-sama dengan kopi, dengan yang lainnya. Tapi jelas dengan kakao ini pertumbuhan di Sulawesi Barat sangat meningkat, bagus, pasarnya juga bagus, dan di Macoa ini produknya saya sudah merasakan bagus sekali. Jadi kalau misalnya melihat variasinya banyak, ini banyak, dan ini sudah bisa bersaing dengan produk-produk di daerah lain. Bahkan kalau saya merasakan ini jauh lebih enak daripada produk lain dan layak untuk oleh-oleh siapapun yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Nah, mari seluruh masyarakat Sulawesi Barat kita bangun branding coklat Sulbar seperti Jogja dengan gudeg dengan bakpia, kemudian Semarang dengan lumpia, kemudian Palembang dengan empek-empek. Nah, kita dengan coklat Sulawesi Barat nih. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Sulbar menuju Pesparani Nasional 3 DKI Jakarta tahun 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 28 Oktober. Pelepasan dilakukan di Aula Kantor Kemenak Sulbar. Sistema BNPB ini juga menyampaikan harapan kepada kontingen Pesparani Sulbar dapat menorehkan hasil maksimal yang mendulang untuk prestasi Sulbar. Ia juga menyampaikan pesan kepada wakil Sulbar menampilkan yang terbaik dan membawa nama baik Sulbar, memperkenalkan Sulbar dengan semua potensi yang ada, sehingga membawa hasil yang maksimal untuk Provinsi Sulawesi Barat. Profesor Sudan juga menambahkan, dalam event Pesparani tersebut nantinya seluruh karya dapat ditampilkan dan disebarluaskan untuk masyarakat Sulawesi Barat melalui media sosial dan kanal-kanal informasi lainnya. Pesparani adalah momen pertemuan terbesar untuk umat Katolik di Indonesia. Pelepasan Pesparani tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenak Sulbar, Safrudin Badarung, dan undangan lainnya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan audiensi dengan organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan di Geraha Sandek Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Dalam pertemuan tersebut, pejabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah menyampaikan program prioritas yang menjadi fokus penanganan saat ini. Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa, Dadang, yang hadir memberikan masukan terkait permasalahan di Sulbar,
mulai dari persoalan agraria, angka putus sekolah, stunting, angka pengangguran, lapangan kerja, dan permasalahan lainnya. Semua itu menjadi atensi mahasiswa. Ia pun menilai Pemprov Sulbar tidak anti kritik dan siap mendukung pemberdayaan UMKM dan program stunting. PJ Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fakrullah bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris hadir bersama seluruh pimpinan OPD mendengarkan sejumlah permasalahan di Sulbar yang disampaikan oleh perwakilan organisasi, kepemudaan, dan organisasi mahasiswa. Itu bertujuan agar OPD mendengarkan dan memaparkan solusi dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Profesor Zudan juga memberi apresiasi apa yang disampaikan oleh para mahasiswa. Zudan juga mengatakan apa yang disampaikan mahasiswa sangat bagus karena sesuai dengan realitas di lapangan. Beberapa masukannya antara lain pelayanan rumah sakit, penanganan stunting, penanganan anak putus sekolah, dan kasus yang banyak disebut yaitu tambang. Terhadap masukan mahasiswa, mantan Dirjen Dukcapil itu berjanji akan mengecek dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut satu persatu dengan Forkopimda di Sulbar, sehingga pembangunan daerah terus berjalan sesuai yang diharapkan bersama. Saya kira mahasiswa bagus-bagus ya, masukannya konkret, real, dan memang ini yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dan ini mulai terbangun satu komunikasi yang lebih positif gitu. Anak-anak sudah mulai menyampaikan pandangannya sesuai dengan realitas yang ada di Sulawesi Barat, dan ini bagus sekali, saya sangat apresiasi. Terkait salah satu beberapa permasalahan yang diusulkan, misalnya ya, satu perbaikan pelayanan rumah sakit, yang kedua penanganan stunting, yang ketiga penanganan anak sekolah, kemudian kasus yang banyak disebut tambang di Bunehau yang menggunakan jalan nasional. Nah ini nanti kami cek dan kami tangani. Diselesaikan satu persatu? Iya, pasti harus satu persatu. Kita koordinasikan dengan Forkompimda agar investasi tetap berjalan baik, tetapi regulasinya juga dipenuhi. Dalam audiensi tersebut, hadir perwakilan HM Libat Kosul Sulbar, PKC PMII Sulbar, DPD GMNI Sulbar, DPD IMM Sulbar, Korwil GMKI Sulbar, FPPE Sulbar, HMI Cabang Manakara, PMII Cabang Mamuju, IMM Cabang Mamuju, GMNI Cabang Mamuju, GMKI Cabang Mamuju, Permahi Cabang Mamuju, FPPPI Pimkop Mamuju, Komkar Mamuju, IPMAPU Sulbar, BEM Unika, dan organisasi mahasiswa lainnya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandik TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arif Fakrullah mengunjungi Pondok Pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga, Kabupaten Majene. Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Sulbar memberikan bantuan beras, bola voli, hingga bola kaki. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang, dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbar aja. Cita rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati, dan ini pemilik kopi ringan ya, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamasa. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang. Kopi
Robusta, kopi Arabica the best dari Mas. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah mengunjungi Pondok Pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga, Kabupaten Majene. Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Sulbar memberikan bantuan beras, bola voli, hingga bola kaki. Pada pertemuan ini, PJ Gubernur Sulawesi Barat Prof. Sudan Arif Fahrullah menyapa para ustaz dan ustazah DDI Baruga, juga memberikan motivasi kepada para santri DDI Baruga. Selain itu, juga memberikan sumbangan kepada pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga Majene sebesar 100 juta. Ingatlah nama kawan-kawanmu, ingatlah. Suatu saat nanti bila kita semua sudah meninggal dunia, kemudian di surga. Semuanya di surga. Tinggal satu sahabatnya yang belum ada di surga. Nah, tanyalah pada malaikat. Ya malaikat, kawanku dulu di pesantren Ulum Ihyaul Ulum itu di mana kok kurang satu? Ini temanku dulu mengaji, temanku dulu tadarusan Quran, temanku bareng ke masjid. Kata malaikat, di surga nggak ada. Ya malaikat, kalau itu coba tengok kalian ke neraka, tengok kan? Bener di neraka, maka tariklah tangannya. Bilang malaikat ini temanku dulu suka ngaji barengan. Kata malaikat, ya udah kalau dulu teman ngaji tarik aja. Kira-kira ingatlah seperti itu, ingatkanlah dengan kebaikan. Wakil Pimpinan Ihyaul Ulum DDI Baruga Majene Muhtar Hadi menyampaikan kesyukuran atas kehadiran PJ Gubernur Sulawesi Barat Profesor Sudan Arif Fahrullah. Ia pun berharap Pemprov Sulbar terus memperhatikan pondok pesantren yang ada di Sulbar khususnya DDI Baruga Majene. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Nyonya Ninuk Triyanti Zudan melakukan kunjungan di Desa Lapeo, Polewali Mandar. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung program kerja PKK yang ada di desa tersebut dan bersama-sama membantu mengatasi berbagai persoalan di daerah masing-masing. Dalam kunjungannya, Nyonya Ninuk Triyanti Zudan menyampaikan, Desa Lapeo terpilih sebagai desa percontohan karena desa tersebut berhasil melakukan pembinaan karakter, khususnya pada pengaruh anak dengan pola kasih sayang, gotong royong dan kesetiaan bersosial, perlindungan anak serta perempuan. Diharapkan program yang telah dilakukan oleh tim penggerak PKK Desa Lapeo ditiru oleh tim penggerak PKK desa lainnya. Dengan demikian program yang dijalankan betul-betul berdampak pada masyarakat, terutama anak-anak di desa bisa diperhatikan. Ninu pada kesempatan itu juga berpesan kepada jajaran pengurus tim penggerak PKK untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat atas kesadaran bahwa anak-anak punya hak untuk dilindungi, serta terus bersemangat dalam membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa. Bermanfaat dan berdampak bagi anak-anak di desa ini, bagi seluruh keluarga di desa ini, terutama untuk bisa memberikan pendidikan dan pola asuh anak yang penuh kasih sayang. Semakin ibu-ibu semua ini semakin sayang pada anak-anak, tidak ada bentakan, tidak ada pelototan mata, tapi lemah lembut, anak-anak semakin taat, anak-anak semakin patuh. Semakin kita orang tua seringkali melakukan kekerasan verbal, ucapan yang kasar, dengan pukulan, semakin anak-anak akan semakin berakhir pada kita. Karena ini ada hukum alamnya. Jadi hukum fisika, apapun yang kita terima ini asalnya juga akan dibalikkan. Kuncinya di situ. Jadi mulai sekarang stop kekerasan pada anak, mulai dari verbal, non-verbal, kekerasan, semua harus kita berikan agar supaya kita bisa membekalkan anak kita ini. Asupan yang kita terima, anak-anak yang kita terima adalah asupan kasih sayang yang akan terus menjadi nanti benteng dari anak-anak. Karena dengan kasih sayang, anak-anak ini akan otaknya merekam hal-hal yang penuh cinta, merekam hal-hal yang penuh dengan kasih sayang. Pada kunjungannya tersebut juga hadir Ketua Tim Penggerak PKK Polman, Nyonya Jumbriyah Ibrahim.
sejumlah pengurus tim penggerak PKK Sulbar maupun pengurus tim penggerak PKK Polman. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Ribuan warga Malunda hadir pada pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Darul Muttahidah, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. PJ Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris juga nampak hadir pada Maulid di masjid yang terkena dampak gempa bumi 6,2 magnitudo Januari 2021 lalu. Sistema BNPB itu mengajak warga Malunda untuk bersama-sama membangun kembali masjid tersebut melalui sedekah harian. Masjid itu dirobohkan dan dibangun kembali karena roboh akibat gempa bumi. Profesor Sudan di hadapan jemaah menyebutkan kalau masjid itu cepat selesai, ia mengajak warga untuk melakukan sedekah harian. Pada kesempatan tersebut, Profesor Sudan juga menyampaikan akan menyumbangkan gajinya untuk bulan November kepada panitia masjid untuk pembangunan masjid tersebut. Ia pun berharap dana tersebut bisa digunakan dengan baik oleh panitia masjid sehingga nantinya masjid tersebut bisa digunakan kembali. Ayo kita jadikan masjid ini, saya hitungkan. Sini yang hadir 1.000 nih. Kalau tiap hari kita sedekah Rp1.000 saja, sehari 10.000, satu keluarga, ini yang hadir 1.000, tiap hari terkumpul 10 juta. Sebulan 300 juta. 1 tahun 3.600.000.000. Coba 3,6 miliar. Selesai masjid ini. Kira-kira itu Bapak Ibu tadi, Pak Ustadz Dasat Latif, Mas Rudi, Mas Rahmat, itu pesannya cuma satu, Allahu Akbar. Nampak terlihat 2 tahun lebih pasca gempa pembangunan masjidnya menjadi kebanggaan masyarakat Malunda itu belum juga selesai. Saat ini baru pondasi dan tiang-tiang penyangga yang baru berdiri. Pembangunannya terkendala oleh dana. Hadir dalam maulid tersebut antara lain Bupati Majene Andi Ahmad Syukri Tamalele, Wakil Bupati Majene Aris Munandar, Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud, Anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Masud, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Masud, Anggota DPRD Sulbar Kalmakatta, Ustaz Dasat Latif sebagai pembawa hikmah maulid dan jamaah lainnya. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada segmen kali ini. Bersama saya Andi Ica Hardi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.